yang terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku, itu sebenarnya untuk orang kafir, itu diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah. Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi, kan gitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan kita akan membenarkan statement-statement yang sangat-sangat konslet dari sosok Murtadin ini sahabat. Dan konon katanya Murtadin ini sudah ditangkap karena kasus penistaan agama. Dia tidak hanya menghina Nabi Muhammad SAW, tapi menghina Tuhan. Tuhan lo dihina. Ini adalah manusia-manusia durjana. Mungkin ini generasinya tersambung ke Fir'aun, sahabat, naudzubillah. Baik sahabat, langsung saja kita akan melihat cuplikan videonya dan kita akan komentari lebih jauh tentang pemahaman-pemahaman yang konslet dari si Murtadin ini. Baik, ini dia cuplikan videonya. Ya, memang nggak ada faedahnya kalau menurut saya berpuasa ataukah sholat itu nggak ada faedahnya. Nggak ada. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah saya dari api neraka, itu artinya, Bu. Maka saya bilang tadi agama seberang ini memang nggak ada penyelamat. Makanya dia minta ingin selamat. Karena Islam itu sebenarnya ahlinya neraka. Kalau kita kan ahlinya surga, kan gitu, Bu. Amin, amin. Amin. Bagi kawan-kawan yang di layar chat itu, ya saya hanya ngomong, memang betul yang dikatakan Pak Kace. Sholat yang baik itu sebenarnya inas sholati tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan sholat yang nunggang-nungging itu. Betul Pak Kace memang. Ya kan? Walaupun sholat nunggang-nungging, nah itulah. Umat Islam sholat sekarang nunggang-nungging, Kang Bu, tapi perbuatannya masih keji dan masih banyak yang mungkar. Iya, itu ya kan? Pak, nggak dapat saya contoh dari situ. Ini kan gini Pak, saya di Medan itu, saya dikasih satu mertua rumah ya di kota Medan itu, saya punya kamar ada satu saya koskan sama orang kita Muslim ya. Saya kos itu dia single parent, punya anak satu. Dia rajin sekali sholat, bahkan berhijab gitu ya, orangnya sholat. Tapi dia pacaran sama orang luar gitu ya, orang luar. Tapi dia sholat gitu kan,
itu maksudnya pacaran bukan pacaran gimana ya? Itu kayaknya sudah selingkuh-selingkuhan gitu loh Pak, sudah selingkuh-selingkuhan. Kan kalau kita Kristen kan kita nggak bisa seperti itu kan. Nggak bisa seperti itu. Saya bilang ini kenapa sih mereka rajin sholat tapi kok bisa ya seperti ini? Kok bisa seperti ini gitu? Tidak ada satupun contoh yang saya dapat. Kalau kita kita orang Kristen ini yang percaya sama Tuhan, kalau saya punya pikiran berpikir gini, dosa kecil sama dosa besar itu batu kecil sama batu besar kalau kita jatuhkan ke laut pasti tenggelam dan batu kecil juga akan tenggelam, ya kan Pak? Jadi dosa kecil dengan dosa besar itu Betul, sama saja. Nah, gitu. Saya punya pikiran nggak ada dapat betul. contoh dari sana Pak. Nggak ada. Iya, karena kita sekarang, saya sekarang dan Ibu serta kawan-kawan yang Kristen, Yesus Kristus kan sudah mengajarkan apa yang udah menjadi satu, disatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia, kan gitu. Manusia, iya. Kalau Muhammad kan ngajari kawin, Bu. Istrinya aja sampai 13 kan gitu. Dari Iya. situ kita tengok sebenarnya udah ajaran yang benar dan ajaran yang sesat itu udah kelihatan. Tapi kadrun-kadrun kebanyakan ya masih ngeyel. Iya. Apalagi tahu hadisnya, Bu. Makin parah kalau tahu hadis. Ini dari Iya. Al-Quran aja ini. Perihal berpuasa juga, begitu juga. Kadang-kadang di layar chat itu ada Yesus berpuasa, kok kalian Kristen sekarang nggak puasa. Kita berpuasa itu mana ada orang yang Nggak. tahu. Bukan Iya, seperti benar. Muslim. Muslim berpuasa Harus kan udah dipatok kan full nggak? semua. Iya, Gitu. full nggak puasa, ya kan? Dapat berapa kamu puasa? Kalau kita kan enggak gitu. Maka dia kadrun-kadrun itu tetap berpedoman dengan yang mengatakan Yesus berpuasa, kok kalian nggak berpuasa, itu kan dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam min kutiba la'alakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, yang dimaksud Yesus kan, sebagaimana orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Itu artinya, Bu. Tapi kenyataannya, Bu, berpuasa 1 bulan suntuk, banyak yang nggak bertakwa umat Islam itu. Makin jadi, ya kan? Iya. Ustadz ngajarin, kadang-kadang mendoktrin huruf-huruf atau kelakuan-kelakuan seperti jihad seperti itu, disangkalnya lah kena kadrun-kadrun ini. Iya. Bahkan pemerintah pun dilawan, Bu, sekarang kan, Bu. Iya. Banyak kadrun-kadrun tuh yang melawan COVID tuh, peraturan pemerintah tuh membantah COVID-19 ini. Kalau kita kan nurut. Amin. Allah SWT kan, kata Islam kan Allah SWT maha hidup. Kadang-kadang ada yang itu komentar-komentar orang Islam itu ada yang itu kan nama Allah itu kan ada sifatnya, sifat Allah katanya banyak. Itu saya pun udah tahu. Apalagi kalau masuk Sahrul kah, Aditya, itu nanti kalau masuk pasti nanya ke Ibu tuh. Ngetes, jangan dipercaya kadrun seperti itu, Bu. Itu kadrun gampang aja. Kalau saya jawabnya gampang, Pak. Saya jawabnya gampang saja kalau yang seperti itu. Kalau nggak percaya, ya ngapain ditanya sama orang-orang itu? Tanyain aja di mana dia berasal, dia dari mana. Di sana aja selidiki, nggak usah sama yang bersaksi di sini, gitu. Iya, tadi malam kan ada, saya masuk tadi malam mental terus, memang ada Pak Sahrul menyebutkan kafir. Dia mengutip pada ayat-ayat itu, surat Al-Kafirun yang dia anukan itu, yang ayat yang terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Itu sebenarnya untuk orang kafir, itu diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah
Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego benar-benar memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia, ya kan? Disuruh membunuh. Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita antar sesama manusia termasuk di Indonesia ini. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri yang ditafsirkan oleh para kadrun-kadrun ini. Ya kan, selain agama Islam itu disebut kafir. Innad dina indahul Islam, itu dia ayat agama Islam yang paling benar. Itu kalau ayat itu dari Allah SWT, Allah SWT-nya kadrun. Ikut kadrun juga Allah SWT-nya, sama dengan umatnya yang kadrun-kadrun itu. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan video yang sangat-sangat al-konyol. Ini dari seorang murtadin sahabat. Dia mengatakan bahwasanya puasa itu tidak ada faedah. Padahal Nabi Isa sendiri berpuasa. Yesus itu berpuasa sahabat. Kalau misalkan ada sahabat yang non muslim bisa melihat surah Matius pasal 4 ayat 2 yang bunyinya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus ini berpuasa sahabat, dan hampir semua agama mengajarkan berpuasa. Karena kenapa? Dari segi medis puasa ini bermanfaat. Hanya orang-orang botol yang mengatakan bahwasanya puasa ini tidak ada faedah. Seperti ya Fajar Hope ini sahabat. Konon katanya sudah ditangkap oleh polisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini menimbulkan efek jerah sahabat. Kemudian dia mengatakannya lagi bahwasanya Allah ini, na'udzubillah ya, Tuhan orang Islam itu bego, na'udzubillah sahabat. Ini adalah kata-kata yang sangat-sangat tidak berdasar dari mulut al-kafirun. Dia mempermasalahkan kalimat kafir dalam Al-Quran. Padahal kalimat kafir ini memiliki makna yang sangat-sangat halus. Artinya kafir kalau bahasa Inggris, orang menutup diri terhadap Islam. Ketimbang mereka-mereka yang menyebutkan kita orang Islam ataupun orang di luar daripada agama mereka dengan sebutan domba-domba tersesat. Ini kan sangat-sangat jauh maknanya. Maksudnya dari segi kelembutan bahasa lebih halus kafir. Hanya saja orang-orang yang tidak mengerti arti kafir itu, mereka menganggap ini adalah kalimat yang kasar. Padahal ini kalimat-kalimat yang sangat lembut. Dalam Al-Quran ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat indah dan lembut. Hanya saja mereka ini botol bin al-tolul. Makanya mereka tersindir. Hanya orang-orang botol yang mudah tersindir. Padahal dalam Al-Quran itu semua kata-katanya indah. Semua kata-katanya memiliki balaghah. Balaghatul Quran ini sangat-sangat indah dan tidak mampu disaingi oleh syair manapun. Hanya orang-orang yang al-batul bin tolul ini tidak memaknai, tidak paham makna akan indahnya bahasa dalam Al-Quran. Karena mereka tidak mau belajar, kaum terjemahan. Dan yang lebih sakit hatinya lagi sahabat, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad hanya mengajarkan kawin. Na'udzubillah. Mending para nabi mengajarkan syariat untuk menikah. Ketimbang mereka ada istilah meneladani Tuhan dalam tanda kutip sahabat. Artinya, ketika kita meneladani, itu kita harus meneladani kehidupan pribadinya secara totalitas. Tapi, Yesus itu, maaf, dalam tanda kutip, tidak ada diceritakan bagaimana beliau menikah, beliau berhubungan dan sebagainya. Artinya tidak kompleks. Sesuatu agama yang baik dan benar itu kompleks, mengajarkan umatnya atau mengajarkan kita semua secara detail bagaimana hidup, bagaimana menikah, bagaimana mencari rezeki yang halal, bagaimana kita memperlakukan istri dan sebagainya sahabat. Ini kompleks ada dalam Islam. Ada dalam agama Islam yang diterangkan melalui Al-Quran, hadis, dan tafsir para ulama. Maka oleh karena itu bagi Anda di luar daripada Islam, cobalah belajar Al-Quran dan hadis dari guru yang benar.
Jangan hanya mendengar dari para murtadin al-batul bin tolul. Ini sangat-sangat berbahaya karena mereka mengutip ayat Al-Quran saja salah. Inna dina indahul Islam, ini dari mana ini ayat ini? Tidak ada. Yang benar inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Begitu juga dengan ayat puasa, kutiba alaikum minkum, apaan kutiba alaikum minkum, bagaimana artinya? Padahal kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya semua umat yang memang benar-benar menjalankan syariat nabinya, maka di sana ada puasa. Titik. Tidak ada koma. Karena puasa ini baik. Bisa Anda tinjau dari segi kesehatan dan sebagainya. Puasa ini sangat-sangat baik dan sebagainya. Maka oleh karena itu ketika Anda mendengar pencerahan daripada Al-Murtadin bin Tolul bin Murakkab, sahabat, ini memang orang-orang yang, kalau misalkan orang yang bodoh ini ada batasnya. Kalau misalkan ini Al-Tolul ini nggak ada batasnya, sahabat. Na'udzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat Al-Jahil Al-Murakkab. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Sedangkan yang baik datangnya dari Allah. Kita memohon petunjuk dan hidayah dari Allah. Senantiasa kita berdoa supaya dilindungi dari sifat-sifat Al-Munafiq, meninggalkan agama, meninggalkan kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba